Nickname nickname, biasanya dipanggil Liam nih. Background saya apa ya, gini, saya mulai bisnis tahun 2009 dan untuk produk yang sekarang ini, Fox, itu adalah bisnis saya yang baru, di bidang beverage yang mana itu baru buat saya dan umurnya juga masih balita ya, masih di bawah 5 tahun. Mungkin sementara itu Mbak Niha. Baik. Kalau Pak Ian mulai bisnis dari tahun berapa, Bapak? Bisnis ya, secara Hmm, secara umum ya. Kalau secara secara umum. umumnya dari 2009, Mbak. Hmm. Bentar ya, Bapak. Itu bisnis apa kalau boleh tahu, Bapak, dari 2009? 2009 saya awal bisnis itu jadi distributor sabun curah. Target pasarnya adalah laundry, rumah sakit, hotel. Kebetulan pada waktu tahun 2009 itu baru booming laundry di Jember ini dan banyak juga yang saya suplai ke sana untuk operasional mereka. Rumah sakit ada beberapa, salah satunya di Bondowoso. Udah lama ya saya lupa, yang pasti yang punya Dokter Umamah kalau nggak salah. Setelah itu ada supplier pakan ternak ke Boyolali, terus kemudian juga distributor es krim, waktu itu ada namanya es krim Mister Cool. Terus kemudian saya juga sempat dari 2012 sampai 2018 itu klinik kecantikan berdokter ya di Probolinggo. Dan juga saya main di proyek pemerintahan sih. Yang sekarang ini Fox Media. Bapak? Oke, Oh, oke, sudah. oke. Baru sempat terego oh ya, Bapak. Oke, tadi Pak Liam bilang bisnis yang dijalankan sekarang adalah Volks ya. Iya, Mungkin boleh dijelasin dong, Pak. Mungkin banyak Bapak Ibu di sini yang belum tahu Volks itu apa, bisa dijelaskan lebih detail lagi. oke. Kalau Fox itu sebenarnya kalau di konsep saya ya, saya bikin Fox ini sebenarnya untuk payung besar yang menaungi harapannya nanti cita-citanya itu bisa ada beberapa produk dan beberapa jenis bisnis. Nah, main project dari Fox sendiri adalah sebenarnya menciptakan jalur distribusi, Mbak. Di mana jalur distribusi ini sesuai dengan hasil yang saya riset, itu menjadi kesulitan utama UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur lah ya. Jadi sering saya ada produk-produk bagus ini ya dari UMKM ya, dan saya nanya di mana nih saya beli di Surabaya, di mana nih saya beli di Malang, itu nggak ada. Solusinya adalah online, dan kalaupun nggak online, mungkin di pameran-pameran wirausaha gitu-gitu, pameran UMKM dan sebagainya. Jadi main project Fox ini sebenarnya menciptakan jalur distribusi yang dalam mengawalinya itu kita pakai produk sendiri, kita create produk sendiri, brand sendiri, yaitu produk beverage, minuman seperti yang ada di di pamflet ya, di flyer ya, itu ada 3 jenis. eh, ini sorry, aduh susah nih. Nah, ini salah satunya, yaitu minuman bersoda, minuman dengan karbonasi, carbonated drink. Ya, gitu Mbak. Berarti itu base-nya kopi atau apa, Pak? Rasanya mungkin yang bisa Oke, kalau dijelaskan nih. untuk varian kita sebenarnya ada 6 varian. 6 varian Oke. ini coffee, namanya coffee beer ya, coffee beer. Tapi non Mm-mm. alkohol ya, 0% alkohol supaya nggak jadi salah paham. Ini benar-benar 0% alkohol, dan penamaan bir sendiri itu merupakan gimmick yang udah dilakukan oleh produk-produk sejenis yang udah duluan sejak lama. Coffee beer, kopi, ada bubble gum, permen karet, kemudian mocha beer, ada sarsaparilla, terus kemudian ada Biscoff, gandum, terus kemudian wine coffee.
Cuman secara default yang kita launching dan kita defaultkan, yang kita usahakan ada di banyak tempat itu adalah 3 varian, yaitu coffee beer, bubblegum, dan mocha beer. Gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, alasan pertama nih Pak Liam, kan ini belum pernah ya, saya pun masih awam gitu ya tentang coffee beer dan juga kayak gitu-gitu tuh. Alasannya Pak, pertama kali tercetuskan aku mau bikin ini nih gitu tuh apa Pak kira-kira? Gimana? Sorry. Oh, Gimana, Pak? oke, nggak jelas ya. Mungkin lebih Ah, ke reasonnya sih Pak, membuat produk oke. itu tuh apa gitu. Yang membuat saya terjun di beverage dan mengkhususkan di apa sih? Karbonasi, minuman karbonasi ya. Sebenarnya Betul. Oke, sebenarnya awalnya ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan itu di saat pandemi ini ya, bisnis banyak yang berhenti. Terus kemudian tahun 2022 itu ada yang nawarin saya menjadi distributor minuman karbonasi. Ada yang nawarin, terus kemudian jadilah saya distributor. Saat itu saya ambil Surabaya, Malang, dan Jember. Nah, saat berjalannya itu udah mulai jalan nih ya, saya sudah punya subdis-subdis di kota tersebut. Tiba-tiba terjadi istilahnya ketidaksesuaian atas komitmen yang saya bikin dengan pihak prinsipal. Nah, sampai akhirnya karena ini sudah seperempat jalan ya katakanlah ya, dan ada orang-orang yang udah saya janjiin bisnis, mau nggak mau so must go on. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin produk sendiri dan brand sendiri. Nah, dari situ sebenarnya setelah saat jadi distributor tuh saya banyak belajar dan banyak riset. Yang membuat saya tetap akhirnya tertarik di bidang ini adalah yaitu tadi awal membangun jalur distribusi, di mana saat nanti jalur distribusi ini udah terbentuk dengan sesuai keinginan ya, sesuai harapan, itu otomatis kami Fox bisa bekerja sama dengan banyak produk-produk UMKM untuk bisa didistribusikan di banyak kota melalui kami. Entah itu dengan brand mereka sendiri atau kami brand dengan nama Fox, entah itu snack, entah itu produk, mungkin kopi bubuk, sebenarnya ada nih sekarang di kopi bubuk. Nah, maksud saya role modelnya sebenarnya secara perusahaan role modelnya adalah Unilever. Cuman kalau ngomong Oh, Unilever kan dia udah kelasnya nasional, internasional gitu ya. oke. Nah, ini saya mikronya lah, mungkin super mikronya Unilever. Cuman intinya yang saya secara perusahaan adalah Unilever. Di mana Unilever itu dia mempunyai banyak produk, tapi dia nggak punya pabriknya. Potensinya kan besar nih. UMKM ini saya akuin pada jago bikin produk bagus-bagus, enak-enak. Cuman kendalanya adalah di distribusi. Kalau produk-produk yang bagus tersebut hanya bisa dibeli di kota asal mereka, kota asal kita nih ya kan potensinya mentok di situ aja. Disitulah saya masuk berusaha menjadi penengah, ada di tengah antara end user dengan produsen, yaitu di mana? Di perusahaan distribusi. Yang saya bangun dengan produk sendiri, yaitu Fox Carbonated tadi. Begitu, Mbak Nia. Jadi memang role model awalnya itu adalah Unilever ya Bapak ya. Role model gedenya Unilever. Karena memang Hmm. kemudahannya yaitu tadi, sebenarnya kita kan win-win solution nanti. Saat Fox mempunyai banyak barang yang didistribusikan, itu berarti kita nggak perlu repot-repot lagi untuk menciptakan produk baru. Oh, Iya kan? Karena iya yang betul. menciptakan adalah para UMKM tersebut. Dan UMKM yang kesulitan untuk mendistribusikan produk-produknya, itu bisa kita fasilitasi. Nanti sistemnya kita otomatis kontra eksklusif melalui tes pasar ya tentunya. Misalkan nih kita tertarik ke salah satu produk nih, ya kita tes pasar, kita lempar di Surabaya misalnya. Nah itu kita perjanjian dulu tes pasar, kita deposit duit,
Terus kemudian kita bawa produk dengan perjanjian nanti seandainya tidak laku, produk bisa dikembalikan, duit bisa balik. Fair kan? Keuntungan bagi UMKM apa? Riset. Kalau misalkan ternyata laris, langsung Fox akan berusaha untuk bisa kontrak eksklusif untuk memegang hak distribusinya. Seandainya memang tidak terserap dengan bagus, seharusnya ada alasan kan, ada reason yang bisa diketahui. Apakah itu mungkin packaging kurang, atau mungkin dari segi rasa kurang. Nah, untuk melakukan riset, itu kan biayanya cukup gede. Nah, salah satu benefit dari UMKM, dapat data risetnya dari Fox yang sudah mentes pasar di channel distribusinya yang udah dipunyai. Begitu. Ya. Berarti target pasarnya adalah untuk UMKM gitu. Kalau target pasar Fox sendiri sebenarnya B2B, Mbak, bisnis to bisnis ya. Okay. Jadi kalau secara perusahaan, target Fox adalah mencari mitra distribusi sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin dalam arti semakin banyak kota yang berafiliasi dengan Fox untuk mendistribusikan, itu berarti channel baru, channel distribusi baru buat Fox, dan target pasarnya kita memang ke sana. Target pasar, target pasar ini target secara perusahaan ya. Tapi kalau secara produk target pasarnya ya pastinya konsumen secara umum. Umum ya, general ya Bapak. Ya, betul. Kalau itu strategi sih Bapak, lebih ke strategi kalian untuk mengenalkan Fox ini ke masyarakat secara umum itu dulu gimana Pak? Oke, saya punya prinsip begini Mbak, sebuah produk jika terdistribusi dengan bagus, itu tanpa iklan pun seharusnya bisa memicu terjadinya transaksi. Terutama jika produk itu bisa terpajang ya, terekspos. Fox ini salah satu targetnya adalah bisa masuk di outlet-outlet, kafe-kafe atau tempat nongkrong yang rame, resto pun juga bisa. Intinya yang di situ rame supaya bisa terpajang di meja kasir atau di meja pemesanan. Karena dengan begitu semakin banyak exposure yang didapat, otomatis semakin dikenal secara brand. Terus kemudian semakin banyak yang memajang dalam arti menjual produk ini, itu otomatis semakin besar potensi untuk terjadinya transaksi. Anggaplah di setiap outlet bisa menjual 1 botol, 2 botol sehari. Kalau misalkan ada 100 outlet, berarti kan tinggal 100 dikalikan 2. Itu belum kita ngobrol iklan. Ya kan? Nah, seharusnya saat sudah dibantu dengan iklan, konten-konten yang relevan dengan segmen pasarnya, seharusnya bisa membantu penjualan. Jadi konsep dasarnya adalah distribusi diratain dulu supaya saat metode memperkenalkan atau promosi tadi melalui media sosial, tentunya ya saat ini era ini melalui media sosial kita boost, itu mereka yang udah pernah ngelihat produk ini di outlet itu udah nggak istilahnya mereka udah ya, oh ini yang di itu nih, oh ini ada di itu nih. Kalau mereka udah ngerti ya, udah pernah ngelihat di outlet. Kalaupun mereka belum pernah lihat tapi mereka ngelihat konten iklannya duluan, saat mereka ke suatu outlet, oh ini yang di iklan itu nih, ya kan gitu. Jadi bisa tektok. Jadi kalau pertanyaannya tadi apa, metode apa yang digunakan untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk di era Gen Z ya, sebagai pelaku usaha kita harus mau nggak mau harus masuk ke sana. Jadi aktivitas promosinya itu tentunya yang utama media sosial. Terus yang kedua yang kami lakukan adalah secara offline, yaitu dipajang di banyak tempat, alias dijual oleh banyak tempat, banyak outlet. Terus kemudian melalui kegiatan-kegiatan offline yang berhubungan dengan segmen pasar, di mana segmen pasar kami kan 15 to 25 lah, 15 tahun sampai 25 tahun, yang mana umur-umur segitu itu adalah umur-umur yang masih
gampang terpengaruh oleh tren dan gimmick. Otomatis memainkan gimmicknya di mana? Di medsos. Offline-nya di mana? Di kegiatan-kegiatan yang lagi hype. Misalnya nih ada Mobile Legend, ya udah kita masuk sponsor di lomba-lomba Mobile Legend misalnya. Dengan ya kalau bisa bentuk sponsorship-nya adalah produk untuk peserta. Jadi misalkan mereka daftar dapat Fox botol misalnya, sponsorship di acara-acara musik mungkin, atau di acara-acara workshop ya kalau anak-anak kuliah ini mungkin workshop bagaimana cara yang efektif, yang bagus untuk membuat lamaran kerja misalkan, atau menyusun CV, atau mungkin di ya event UKM bisa juga. Ya intinya kita jalan online offline gitu Mbak. Kalau offline-nya bisa ditemui di outlet mana aja Pak? Di kafe-kafe atau di mana? Oke, kalau di Jember ini masih belum banyak ya, kurang lebih mungkin sekitar 15-an, masih 15 outlet. Kebetulan kita ada di Surabaya, Lumajang, Jember, Probolinggo, Bondowoso. Cuman ini kita jujur-jujuran aja ya, karena saya bukan coach yang harus selalu looks good ya. Bondowoso macet saat ini karena pergantian distributor ya. Terus kemudian Lumajang baru ganti distributor dan masih macet, duitnya macet maksudnya. Terus kemudian Probolinggo jalan, di Jember ini sekitar 15 outlet, di Surabaya ini masih 4 outlet kayaknya kalau nggak salah. Di Jember ini ada di Ruang Cafe itu di Jalan Semeru, Yoks Cafe Jalan Semeru, Aju Chicken ini kayak resto Korea-Korea gitu deh, di Mastrip. Terus kemudian Firmisu, kemudian mana lagi ya? Nekat, Nekat ini di Patrang, Win Coffee di Patrang dan lain-lain. Cuman intinya begini, saya sebagai prinsipal di sini konsep kita Fox itu setiap kota bahkan di Jember yang mana saya domisili di sini itu distributornya nggak boleh dipegang saya Mbak. Jadi fokus saya adalah handle Oke, sebelumnya sorry, saya mundur dikit. Fox ini 2 orang, saya sebagai founder, ada satu lagi co-founder yang saya ajak, itu selain uang yang harus masuk, tapi kita bagi tugas. Saya di lapangan, back office-nya ada rekan saya di Probolinggo. Fox sendiri produksinya di Probolinggo, gudang di Probolinggo. Oke, kembali lagi. Di Jember, itu distributor bukan saya. Karena job desk saya itu ngopeni distributor. Jadi saya kemungkinan untuk mobile-nya cukup tinggi. Karena saat misalkan nih Surabaya atau mungkin Probolinggo atau kota mana yang ada Fox, ada distributor Fox butuh asistensi, saya harus ke sana. Jadi saya memanage atau ngopeni mitra-mitra distribusi atau distributor yang ada di kota-kota yang ada Fox. Termasuk Jember. Jember dipegang oleh orang lain karena kalau harus saya pegang nanti tabrakan saat saya harus keluar dari Jember, maksudnya bisnis trip ya, itu nantinya nggak ada yang handle dong di Jember. Jadi seperti itu, Mbak. Kalau dari media sosial nih Bapak, tadi kan sempat dimention ya, harus mengikuti zaman gitu. Itu kira-kira bentuk promosinya seperti apa? Di media sosial maksudnya. Iya, betul, betul. Oke, di eh, media sosial Fox itu fokusnya untuk brand awareness, Mbak. Jadi bukan untuk selling. Kenapa? Karena selling ini dilakukan oleh outlet. Jadi itu Fox dia itu memperkenalkan produk ini dengan konten-konten yang secara hard ada Fox atau konten-konten yang storytelling. Hmm. Intinya kita berusaha untuk sesuaikan dengan karakteristik Gen Z sekarang lah. Yang pasti, Oke. yang pasti di online ini kita tentunya konten ya, tentunya menggunakan konten rata-rata sih so far video yang kemudian nanti kita boost
kita iklan berbayar di Instagram. Sementara Instagram seharusnya sih memang masuk ke TikTok juga dan sebagainya. Cuman kebetulan masih belum sanggup. Kayaknya masih harus nambah tenaga di media sosial ini untuk yang handle. Berarti selama ini udah aktif di Instagram Ads ya, Bapak ya? Dibilang aktif banget enggak, cuman kita secara periodik sih Mbak. Jadi karena Fox ini jalan berusaha untuk tidak pakai dana bank. Jadi mau nggak mau tidak bisa secepat yang dananya unlimited. Ya, cuman tetap kita lakukan boost Instagram berbayar tadi karena memang menurut pengamatan saya untuk saat ini saat kita sudah bermain masuk ke Instagram berbayar, kita sudah nggak perlu lagi pusing soal follower. Ya nggak sih? Nggak harus berjuang untuk mendapatkan banyak follower. Kenapa? Karena dengan iklan berbayar itu Instagram yang memaksa untuk keluar di feed yang bukan Pertama. kita. Jadi akhirnya apakah mereka merespon, apakah konsumen atau audiens ini merespon ke konten kita, itu akhirnya kembali ke bagaimana konten kita kan, ke detik pertama lah minimal. Ya begitu Mbak. Menjadi hook-nya ya. Kenapa? Jadi menjadi hook-nya dari konten Betul, kalau itu yang cukup susah Mbak. Kadang-kadang kita kehabisan ide, terus betul. kadang-kadang kita keterbatasan dana. Gitu kan. Karena memang kalau untuk ads di Instagram, Facebook itu juga budgetnya cukup lumayan sih Bapak. Sebenarnya iya benar, tapi enggak juga sih Mbak, karena Fox selama ini ya kita sekali konten, sekali ngeboost itu jujur kurang lebihnya di 100.000. Untuk berapa orang Bapak range-nya? Oke. Dari 100.000 ads Instagram yang saya boost, yang saya benar-benar perhatikan itu di replay. Ada initial play, ada replay. Kalau nggak salah itu deh. Kenapa replay? Replay itu artinya video yang udah jalan, udah dilihat, diulang sama mereka. Oke. Kalau yang play doang, berarti kan ya cuma ngeplay sekali udah di skip. Kalau yang initial play mungkin kalau nggak salah nih ya, initial play itu cuma sempat lewat terus langsung di skip. Nah, yang saya peroleh dengan budget yang 100 ribuan itu sekitar 7 ribuan, 7 ribu replay. Saya setting 100.000 untuk 3 hari, Mbak. Lokasi saya itu ya apa namanya saya tentukan di Jember, terus kemudian mungkin kalau Surabaya ya Surabaya aja gitu. Itu mendapatkan 7.000 replay yang mana menurut saya dengan budget 100.000 malah nggak sampai loh 90 sekian. Dengan mendapatkan replay 7.000, sedangkan konteksnya ini adalah goals-nya adalah brand awareness ya, bukan hard selling. Itu sangat bagus banget kalau menurut saya. Soalnya kan di situ juga kita tentukan segmentasi umur kan. Saya Ya. tentukan segmentasi dari 15 ke 25 mendapatkan 7.000 replay, 5.000 replay sampai 7.000 replay dengan budget yang cuman ya nggak sampai 100.000 saya kira worth it banget itu. Berarti memang selama ini aktif di ads ya Bapak. Menurut kalian apa sih dampaknya ad Instagram ini? Karena kan banyak juga nih teman-teman dari UMKM yang belum berani untuk ads gitu, takutnya mahal banget gitu. Itu kira-kira dampaknya seperti apa? Gini, kembali lagi Mbak. Oke. Kalau ngomong dampak bagi Fox ya, dampaknya jelas gede dong Ya. karena Fox goal-nya di Instagram itu adalah awareness. Semakin banyak diketahui bahwa ada minuman karbonasi merek Fox. Kan begitu. Nah, otomatis dengan 7.000 ini dampaknya gede banget. Semakin brand kita naik, semakin brand kita dikenal, salah satu dampak yang saya rasakan ya, itu semakin minim terjadi penolakan oleh outlet untuk kerjasama. Karena B2B ya,
Itu, nah, semakin banyak outlet yang terbuka untuk kerjasama untuk menjual produk Fox ini, otomatis potensi terjadinya konversi atau transaksi penjualan juga semakin tinggi. Selebihnya, yang saya tahu, yang saya dapat ya, Gen Z ini selain rasa udah nomor 3 mungkin, Mbak. Yang satu packaging. Jadi selama packaging produk kita itu sudah cukup oke, penampilan ya, looks ya, penampilan sudah cukup oke, terus kemudian kita aktif nampang, kita aktif matching secara offline dan online, apalagi di offline-nya itu di kegiatan-kegiatan yang akrab di mereka nih, itu secara nggak langsung, bukan secara nggak langsung, langsung sih, itu jadi alasan mereka untuk beli. Kenapa kok packaging looks? Karena semakin instagramable, semakin mereka beli hanya untuk dipajang di meja kemudian difoto. Nggak lagi karena rasa, walaupun rasa itu nggak bisa ditinggalin ya. Dalam arti gini, kalau kita ngomong bisnis food and beverage, rasa itu nomor 1, tapi bukan yang utama. Rasa itu yang wajib apa namanya, didapat dulu. Setelah itu, setelah rasa ini kita udah dapat nih, rasa udah bukan lagi menjadi faktor utama produk kita dipilih. Udah itu aja. Berarti cukup ya Bapak, berdampak untuk Fox sendiri Oh, dari sangat, ads. sangat, sangat. Karena memang mau nggak mau zaman sekarang ini, terutama kalau kita target pasar kita ya, target pasar kita ini adalah anak usia 15 sampai 25, 30 gitu, yang mana eh, intensitas mereka di gadget itu tinggi. Iya kan? Jadi ya mau nggak mau pasti ngefek. Pasti ngefek. Apalagi yang hard sellingnya memang harus di online. Misalkan punya toko seperti Shopee dan sebagainya. Wah, itu ya jelas nggak ada pilihan lain kecuali online kan. Iya, iya. Oke, kalau tadi ngomongin dampak yang positif, sekarang kita mau ngomongin tantangan nih Bapak. Kira-kira selama mendirikan perusahaan dari awal nih yang general tadi sampai Fox, ini kira-kira tantangan yang paling besar menurut kalian itu apa? Oke, ini kita ngomong tantangan berarti kesulitan ya. Kalau Betul. kesulitan yang paling besar, yang umum permodalan pasti, ya kan? Karena gini, permodalan, kalau kita mau pakai bank, sanggup nggak nih kita bayarnya? Karena bulan depannya kita udah harus bayar loh, ya kan? Pasti jalan. Pastinya investor ya, meskipun nggak mudah juga. Terus kalau ngomong tantangan, edukasi, edukasi konsumen, edukasi konsumen itu eh, berat, Mbak, cukup berat lah. Saya 2020 sampai 2018, ya 2020 sampai 2018 klinik kecantikan di Probolinggo, namanya Kayla Beauty Care. Mungkin sekarang masih ada di map itu. Kendalanya waktu itu adalah mengedukasi konsumen, karena masih banyak yang salah membedakan antara klinik kecantikan dengan salon. Pada Bahkan saat itu ya Bapak ya? ada yang datang mau krimbat nih, kita nggak ada krimbat. Ada juga yang datang mau apa sih waktu itu, mau beli obat. Ada yang Oke. datang meriang, coba bayangin. Ke klinik kecantikan datang meriang nih, dia mau periksa nih. Kan udah susah banget edukasi, apalagi Insane. 2012 sampai 2018 itu era online, era media sosial belum seperti sekarang, Mbak. Masih Jadi baru Bapak. masih baru. Jadi kebayang banget besarnya biaya yang harus disuntik untuk bikin flyer, brosur, minimal harus 1 rim. Wah, itu mahal banget. Terus kemudian setiap ada promo dari klinik lain yang berhubungan dengan harga,
konsumen klien yang udah bagus itu pindah, padahal seharusnya nggak terjadi. Jadi mereka masih price oriented, bukan result, bukan hasil. Nah, itu kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan dalam apa sih, dalam berbisnis ya yang saya alami waktu itu. Kalau sekarang tantangan yang Fox hadapi adalah bagaimana caranya brand semakin naik dan mitra distribusi semakin banyak, outlet yang bekerja sama semakin banyak. Itu aja sih. Target ya Bapak. Ya, Lagi-lagi untuk brand awareness ke masyarakat, memang dalam membentuk produk itu sangat penting ya kalian ya. sangat penting, sangat penting, sangat Mm. penting. Brand awareness, Oke. kita nggak bisa pungkiri bahwa brand awareness itu adalah bukan brand awareness ya, brand. Brand itu adalah poin utama konsumen untuk menentukan pilihan. Jadi kita harus melakukan brand awareness. Oke. Ya, tadi udah nih nggak dapat poinnya. Yang pertama pastinya kalian melakukan adaptasi ya, selalu melakukan adaptasi, mulai dari promosi di offline maupun online, apalagi sekarang ini zaman digital sangat uh, di up ya Bapak ya. Jadi mulai dari Instagram Ads, terus konten, tentunya untuk lebih ke menentukan target dan juga replay tadi dari Ya, kontennya. Betul itu yang sangat di highlight. Mungkin adaptasi apa lagi sih yang Pak Lia mungkin rasakan dan juga lakukan selama mendirikan Fox ini selain dari tantangan zaman dan juga generasi tadi? uh, kalau adaptasinya ya, ya itu tadi sih. Sebenarnya lebih ke adaptasi diri ya, karena saya bukan Gen Z. Karena Oke. saya bukan Gen Z, saya lebih apa ya? Mungkin Gen milenial kali ya, milenial mungkin. Oh, milenial. Nah, milenial, jadi di atas di setelah milenial itu ada Gen X, Gen Z dan sebagainya. Otomatis adaptasinya yang kebiasaan, Mbak. Saya secara pribadi ya mungkin karena kebetulan saya memang senang utik-utik apa utak-atik ya. Tapi intinya yang harus kita lakukan secara umum pelaku bisnis itu tetap upgrade. Adaptasinya itu adalah upgrade untuk mengetahui tren, upgrade teknisnya secara teknologinya, terus kemudian upgrade cara berpikir. Itu aja sih. Maksudnya dari sekian upgrade yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya akan ngefek ke banyak hal. Cara berpikir, intinya cara berpikir juga sih paling utama. Karena memang yang mendirikan adalah milenial dan yang menjadi target pasar adalah Gen Z gitu kan. Jadi memang beda ya Bapak ya. Iya, Jadi jauh. otomatis kalian juga harus berusaha masuk ke dunianya generasi Z supaya brandnya dan juga produknya masih tetap terus up dan juga dilihat banyak orang. Ya, betul. Agak relevan. Oke, oke, betul sekali. Kita backstory lagi, Bapak. Mungkin boleh dong diceritain kira-kira selama ini kegagalan apa yang sudah Pak Liam rasakan yang sehingga menjadi Pak Liam sekarang nih, mempunyai brand Fox dan bermitra dengan beberapa mitra yang ada di berbagai kota. Nggak banyak sih Mbak sebenarnya ya. Ini saya disclaimer lah, ini saya telat nih. Yang saya sampaikan ini emang yang saya lakukan. Jadi Oke. terus dari nanti misalkan ada cara yang lebih efektif mungkin, ya monggo saya di, dikasih tahu gitu kan. Oh, Andainya apa namanya ada yang lebih benar ya berarti saya memang masih harus belajar lagi. Cuman intinya gini, kalau tadi pertanyaannya adalah kegagalan ya, kegagalan. betul. Kalau kegagalan ini saya pernah gini, kegagalan nih yang pertama itu kegagalannya lebih karena sorry apa ya gitu ya, tidak bisa mendelegasikan. Delegasi. Jadi bisnis pertama itu apa namanya deterjen deterjen curah itu saya delegasikan ke seseorang yang akhirnya seseorang ini nggak jalan. Sedangkan saya waktu itu harus fokus ke klinik. Jadi
Usaha distributor sabun itu, deterjen itu ada di Jember, klinik saya ada di Probolinggo. Kemudian saya delegasikan, yang ternyata tidak berhasil, ya gitu aja ya. Berarti permasalahan pertama ya di pendelegasian. Terus bisnis saya yang distributor es krim itu bukan, sebenarnya nggak gagal, gagalnya itu bisnisnya oke, sesuai dengan prediksi, cuman duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada karena kepake oleh orang yang saya delegasikan. Jadi modal dan keuntungan memang saya nggak ambil, saya putar terus, sampai akhirnya barang nggak ada, intinya duitnya juga nggak ada. Ya udah, ya gitu aja. Ya. Terus apa lagi ya kegagalan? Kalau kegagalan besar sih sebenarnya ya kalau nggak karena mismanagement, masalah leadership, ketegasan. Itu aja sih dasarnya yang paling mendasar. Mungkin lebih ke tips dong dari kalian untuk kita semua yang ada di sini dari menghadapi kegagalan itu tadi dan bagaimana survive-nya dan juga tips dari Pak Liam untuk para pebisnis yang ada di MP Ya. kita. Oke, kita masuk ke tips ya. Iya. Tips ini eh, subjektif ya. Jadi tips ini yang menurut saya minimal saya ngelakuin inilah. Hmm. Jadi satu, bagi yang ini udah sampai saya catat nih. Bagi yang masih mau berwirausaha nih, jangan lupa bikin analisa tentang bisnis yang pengen Anda jalankan. Minimal Anda tahu dulu margin dan prospek, kemudian masuk ke how to. How to itu berarti bagaimana nanti kira-kira Anda mau jalaninya gimana nih. Karena banyak juga teman-teman saya yang mau bikin bisnis A, B, C, D, mereka tahu margin, tapi prospeknya gimana? Masih mikir, bingung. Sedangkan udah mau cari investor lah, gimana investor mau masuk? Kadang juga mereka margin kayak gini. Intinya kalau marginnya tipis, berarti prospeknya harus gede. Kalau marginnya gede, prospeknya kecil juga nggak apa-apa. Gampangnya begitu. Itu tips pertama. Kedua, bagi yang sudah jalan nih berwirausaha, tetap lakuin analisa usaha Anda secara berkala supaya tetap relevan karena keadaan di lapangan kan selalu berubah ya. Terus kemudian lakukan juga studi pasar, studi kompetitor, bahkan kompetitor itu harus kita analisa dan lain-lain. Ketahui di sektor mana kelemahan dan kekuatan bisnis kita sendiri. Itu wajib supaya nggak bowo, Mbak. 3, lakukan dengan modal seadanya dulu. Ini saran ya, ini subjektif banget kalau ini. Kalau bisa hindari ambil pinjaman dari bank. Kalaupun nggak ada modal sama sekali dan nggak ambil dari bank, mungkin bisa cari investor, meskipun nggak gampang. Cuman intinya, seandainya memang harus memutuskan ambil dari bank, minimal kita tahu kembali ke poin, kita tahu margin dan prospeknya, supaya kita tahu bahwa nantinya kita bisa bayar nggak tuh cicilan dari banknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tetap berusaha upgrade diri, entah dari sisi kemampuan analisa, kemampuan marketing dan branding, kemampuan produksi, kemampuan teknologi, dan kemampuan komunikasi. Itu semua harus kita upgrade. Zaman sekarang udah banyak ya media untuk kita upgrade, misalkan di YouTube. Itu udah bertebaran banyak konten-konten yang sesuai dengan yang kita butuhkan sebenarnya. Terus kelima, banyakin relasi. Teman diskusi, teman ngopi. Karena dari mereka lah kita akan banyak belajar. Karena setiap orang akan punya kasusnya sendiri-sendiri di bisnis. Itu bisa kita pelajari nanti. Terus dari mereka lah kita mungkin bisa mendapatkan investor, teman kerjasama, dan sebagainya. Dari mana? Ya, contohnya di komunitas MP. Aktiflah di komunitas.
aktiflah ngopi dengan teman-teman komunitas, walaupun kita masih belum punya bisnis ataupun bisnis kita masih kecil. Karena nanti dari situ kita bisa mengamati dan belajar, entah tanya secara langsung atau cuman batin, kan gitu. Oke, nomor 6, apa adanya. Tidak ada gunanya kita berpura-pura bisnis kita sukses, berpura-pura omset kita besar, dan lain-lain. Kalau semuanya nggak sesuai realita, karena itu akan jadi blunder nanti. Dan kita tidak perlu silau terhadap cerita kesuksesan orang lain. Karena kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa memvalidasi nih. Orang bilang dia sudah sukses, sudah omset sekian. Bagaimana cara kita bisa tahu bahwa itu benar atau enggak? Enggak ada kan? Dan semua itu bisa kita lihat dari how to-nya. Jadi saat ada orang bilang omsetnya sekian M, terus kemudian gimana caranya Pak Mas, terus mereka menjawabnya itu nggak sesuai lah ya, intinya ya apa mungkin is too good to be true. Karena orang yang punya omset besar pastinya dia bisa menjawab dengan runut nanti. Saya mulai dari ini, kemudian begini, terjadi begini, bla bla bla. Ada faktor lucknya begini. Itu akan runut. Jadi daripada kita membesar-besarkan bisnis kita yang tidak sesuai realita dan jadi blunder, malah malu-maluin, mending apa adanya supaya apa? Kita bisa dapat input secara tulus dari teman-teman. Ke-7 ini ada 8, Mbak, ini yang 2 terakhir nih. Jangan mudah baper jika ada tanya yang mendetail soal how to kita. Karena saya beberapa mengalami saat ada orang yang dia bisnisnya udah gede, saya tanya sedikit mendetail, itu jadinya saya nggak disapa nih, Mbak. Padahal kita ini benar-benar mau belajar nih, bukan mau mengkoreksi. Nah, karena biasanya bahwa baper itu terjadi karena yang kita ceritakan tidak sesuai kenyataan. Akhirnya saat ada yang bertanya dengan tulus karena penasaran, kitanya terpojok. Jadinya baper. Oke, yang terakhir, tetap semangat, jangan menyerah, dan yang paling utama dari semua tips tadi adalah tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi kelancaran dalam menjalankan usaha kita. Karena sesungguhnya sukses adalah murni pemberian dari Allah, dari Tuhan. Seberapa keras kita berusaha, seberapa pintar kita berpikir, ya dikasih sukses, yang nggak sukses. Tuh, kuli yang di pelabuhan tuh kurang keras usahanya, kerjanya. Bandingin sama anggota DPR yang duduk tidur, itu kan bukti udah bahwa sukses itu pemberian. Jadi kita harus selalu ikhtiar untuk memantaskan diri, upgrade dan sebagainya, itu memantaskan diri supaya kita bisa berdoa, kita udah gini-gini nih ya Allah, masa sih nggak dikasih, ya kan bisa gitu, ya gitulah. Selebihnya itu, Mbak. Kesempatan ini ada banyak sekali tipsnya yang mungkin bisa dicoba teman-teman ya, untuk pemula baik untuk yang sudah menjalankan bisnis. Baik Pak ya, mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab dari teman-teman yang ada di Zoom meeting kali ini. Ada 24 orang yang ada di Zoom meeting kali ini. Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung tulis di kolom chat ataupun bisa, kalau misalnya konflik boleh banget, nanti tinggal bilang aja ya di kolom chat. Ini udah ada satu pertanyaan kalian dari Pak Sri Raharjo. Ini bapaknya juga ada di sini. Halo Pak Sri Raharjo. Halo Pak. Oke. Ya. Oke, mungkin Bapak bisa langsung ngomong aja sama Pak Liam supaya enak gitu ya. Gimana Pak Sri? Oke, boleh. Salam kenal Boleh, semuanya, salam silakan. kenal Mbak, salam kenal Pak Liam. Ya, salam kenal Pak. Ya, ini menarik sih sebenarnya bisnisnya itu tentang minuman berkarbonasi ya. Karena kalau saya lihat itu kan persaingannya memang cukup ketat ya. Kalau kita lihat tuh di kulkas-kulkas Indomaret, Alfamaret itu minuman udah banyak lah gitu pilihannya gitu. Nah itu yang saya tanyakan tuh apa kira-kira kiatnya yang bisa membuat produk Anda tuh terpilih di kulkas itu tuh. Itu aja sih. Oke. Terima kasih. Ya, oke Pak, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Sri Harjo. Oke, begini Pak. Jujur,
Kalau secara umum, kalau gini, jawaban retoris ya ini Pak ya, jawaban retoris ya. Apa yang membuat produk kita dipilih dibandingkan yang lain? Otomatis brand, terkenalnya brand Pak. Tapi kembali ke Fox, nah ini jawaban realistisnya Pak. Fox sampai saat ini masih belum masuk ke Indomaret dan tidak ada kepikiran masuk ke Indomaret Pak. Kenapa? Yaitu tadi, karena persaingannya cukup ketat. Meskipun untuk varian coffee beer itu nggak banyak. Tapi kalau untuk secara umum, minuman banyak banget. Itulah kenapa Fox memilih untuk masuk ke outlet-outlet tempat nongkrong, kafe, atau resto yang ramai, supaya tidak bertarung dengan produk-produk tersebut, Pak. Dan di tempat yang ramai, misalkan kafe nih, kita dipajang di salah satu di depan nih, itu saya yakin nggak akan ada Coca-Cola yang dipajang. Nggak akan ada, kalaupun ada, mungkin minuman sejenis yang sesama coffee beer mungkin, dan pemain di ranah minuman karbonasi seperti coffee beer itu nggak banyak Pak, masih bisa dihitung jari. Dan kelemahan yang saya lihat dari teman-teman ini, dari kompetitor ya, itu mereka secara distribusinya masih kurang. Kayaknya sih nggak berpikiran secara distribusi, jadi mereka siapa yang mau jualan boleh. Sedangkan untuk Fox sendiri, kita berusaha distributor itu eksklusif, satu kota satu distributor. Nanti distributor ini boleh langsung direct ke outlet, boleh mereka memakai agen, membentuk keagenan di bawah mereka untuk menjual di outlet-outlet di sekitaran tempat mereka. Nah, selama ini Fox masih memakai sistem konsinyasi terhadap outlet, titip jual, demi memperlancar semakin cepatnya terekspos, terpajang. Toh nanti seiring berjalannya waktu, kalau memang produk ini laku dan hubungan antara si agen atau distributor dengan outlet semakin baik, bisa aja di-case di depan, Pak. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya, apa yang Anda lakukan untuk membuat produk Fox terpilih di dalam kulkas? Jujur, saya nggak tahu karena saya nggak ada di sana. Begitu, Pak Sri Raharjo. Bapak Sri Raharjo ada tanggapan? Yang menarik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Itu juga menjadi salah satu pembeda ya, Pak, brand identity ya dari Fox dengan brand-brand yang lain. Ya, kalau pembeda kayaknya gini, rata-rata yang dilakukan oleh kompetitor juga sama sih sebenarnya, Mbak. Di Jember ini ada beberapa outlet yang juga ada apa sih namanya, ada produk lain ya, coffee beer lain dan sebagainya. Cuman nggak banyak. Setelah saya riset, nggak ada distributornya. Jadi benar-benar bebas, siapa yang mau jualan tinggal kula hubungin ke prinsipalnya, barang dikirim, terus sama orang dijual. Kalau saya nggak seperti itu. Kita bikin konsep di mana yang menjual adalah outlet, yang mendistribusikan harus kerjasama. Masalah nanti dia di dalam kotanya itu dia dibagi per kecamatan, ada satu agen misalkan, itu terserah dia. Tapi kita berusaha untuk membuat konsep distribusinya seperti karena merujuk big plan-nya, cita-citanya kan memang kepingin membangun channel distribusi. Jadi mau nggak mau, setiap kota harus ada distributor. Begitu. Oke, baik, terima kasih banyak kalian. Kita mau Ya, ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Zainal Arifin. Halo Mas Zainal Arifin. Ini orangnya ada di sini kalian. ya. Ini saya aja yang bacain pertanyaannya ya. Oke. Baik, apa metrik keberhasilan utama yang Bapak gunakan untuk mengukur pertumbuhan bisnis Bapak? Dan apa momen paling membanggakan dalam perjalanan bisnis Bapak sejauh ini? Oke. Metrik maksudnya ini tolak ukur ya. Berarti ini kayaknya tolak ukur keberhasilan ya. Kalau tolak ukur keberhasilan utama
jelasnya penjualan kan, memang di mana-mana bisnis kan pasti penjualan. Tapi jujur, untuk Fox ini tolak ukur kesuksesan yang kami kami targetkan untuk awal itu adalah distribusi. Semakin banyak outlet di database kami yang bekerja sama untuk menjualkan produk ini, itu adalah semakin apa ya, semakin bertumbuh, berarti semakin bertumbuh ini Fox ini. Kenapa? Ya kembali lagi karena Fox kan sebenarnya secara konsepnya kan B2B. Karena kita prinsipal, berarti kita harus banyak bekerja sama dengan distributor atau orang yang menjadi distributor. Nah, kalau parameter utamanya yang maksudnya yang menjadi bahan bakar supaya usaha ini tetap jalan, ya tentunya penjualan, tentunya penjualan, gitu ya. Dan apa momen paling membanggakan dalam perjalanan bisnis Bapak sejauh ini? Ini bisnis saya mulai dari 2022, 2024 berarti 2 tahun ya. Kalau yang paling membanggakan ini subjektif ya, berarti saya ya. Yang paling membanggakan itu saat saya melihat banyak produk Fox terpajang di banyak outlet. Saat saya lewat ada, saat saya berkunjung ada. Itu yang paling membanggakan, salah satunya itu. Terus kedua, saat brand saya nempel di pamflet sebagai sponsor. Salah satunya itu juga. Terus ketiga, saat saya Fox ya, saat Fox membuat event offline yang kemudian ternyata event tersebut cukup ramai. Itu yang ketiga. Walaupun event offline yang memang benar-benar dibikin oleh Fox bekerja sama dengan outlet itu baru sekali ya. Hanya eventnya orang yang kita berusaha support untuk sponsor dan kita berusaha sponsornya berupa produk, bukan cash. Gitu. Baik. Katanya Mas Sri Raharjo, menarik untuk memilih jalur Horeca. Apa Horeca, Pak? Horeca itu apa? Horeca itu hotel, kafe, restoran. Hotel, restoran, kafe. Jadi memang penjualannya kan bisa lebih eksklusif kalau jalur itu ya, distribusinya. Terima kasih. Ya, Pak Sri Harjo, saya tanggapin sedikit ya. Benar Pak, hotel, resto, dan kafe. Sementara ini kita kan memang masuk ke kafe, tapi sebenarnya Fox sendiri itu sudah ada riset untuk membuat sparkling water, Pak. Yang mana mungkin kalau jenengan tahu bahwa sparkling water itu rata-rata ada di kafe menengah ke atas, malah atas ya, dan hotel bintang 4-5 lah sparkling water. Contohnya Equil dia punya sparkling water dan mineral water. Kemudian Aqua juga punya. Nah, Fox pengennya bisa menjual sparkling water, yaitu air mineral yang berkarbonasi, beda dengan soda ya, untuk menyasar segmen yang di bawahnya, termasuk segmen umum. Karena sparkling water itu manfaat air mineralnya dapat, manfaat karbonasinya dapat. Begitu, Pak. Dan memang benar, Horeca ini bisa bisa menaikkan eksklusivitas. Terima kasih, Pak Sri Raharjo. Dan untuk Mas Zainal Arifin, sepertinya pertanyaannya, jawabannya udah jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Mas Gun. Apa persyaratan jika ingin bekerja sama sebagai distributor? Kalau dapat distributor baru, Pak. Boleh dijelaskan? Begini, distributor, untuk menjadi distributor, Fox mewajibkan untuk tes pasar. Tes pasar yang mana kita ada support untuk tes pasar kepada calon distributor, yaitu berupa pembayaran di belakang. Kenapa kok tes pasar kita wajibkan? Karena kita nggak pengen jual kecap. Kita kepengen distributor mengambil hak kedistributoran itu karena memang produk ini laku. Jadi kalau memang produk ini dia coba untuk distribusikan ke outlet dalam rangka tes pasar, tidak terjadi penjualan atau jelek, ya nggak usah diambil, jangan diambil. Nothing tulus kan?
tinggal menyelesaikan yang tes pasar tadi, yang nggak laku kita tarik, yang laku ya totalan, udah selesai. Untuk tes pasar kita ada 2 batch, dua periode ya. Jadi tes pasar pertama 12 karton dengan 3 varian. Seandainya tes pasar pertama berhasil tapi belum yakin, bisa masuk ke tes pasar kedua untuk lebih meyakinkan diri. Seandainya tes pasar pertama nggak berhasil, ya nggak usah tes pasar kedua, ya langsung aja balikin produknya, udah selesai, clear. Terus seandainya sudah tertarik jadi distributor, untuk kota-kota yang dekat Probolinggo ya, ini kalau untuk jauh saya masih belum ngitung nih, itu pembayaran minimal 50% dari kuota. Dan kuotanya itu 50 karton. 50 karton dibayar separuh, separuhnya menjadi hutang. Di situ sebenarnya yang menanggung risiko adalah prinsipal. Karena uang yang dibayarkan jumlahnya di bawah barang yang dikasih. Seharusnya nggak jadi masalah sih. Siapa? Pak Gun ya, yaitu Pak Gun. Jadi persyaratannya adalah melakukan tes pasar. Dari hasil tes pasar, jika memang positif, berarti kita akan membicarakan untuk bermitra distribusi. Ketentuannya adalah order minimal 50 karton dengan pembayaran separuhnya, atau di bawah 50 karton, tapi sisa ongkirnya ditanggung sendiri. Begitu aja sih. Kalau mau diambil di Probolinggo, ya berarti silakan mau ambil berapa aja bebas. Karena yang ngitung cost-nya kan ya mereka sendiri. Gitu. Secara umum gitu sih, Pak Gun. Terima kasih, Pak Gun. Ya, terima kasih banyak Pak Liam. Mungkin nanti bisa langsung japri Pak Liam aja ya. Siapa-siapa yang tertarik menjadi distributor dari Pop ini. Siapa tahu makin banyak Bapak dari sini yang tertarik untuk menjadi distributor. Yeah. Oke, baik. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi ke Pak Liam? Teh ini mungkin? Mbak Yulia? Udah awan-awan aja gitu ya. Ada lagi yang lain Bapak? Ibu? Oke, kalau dirasa cukup untuk pertanyaannya, mungkin kalian bisa ngisi closing statement dong buat kita semua di sini dari apa yang sudah kita Ya, closing statement sih sama kayak yang tadi ya. Intinya apapun yang kita lakukan dalam berwirausaha, tetaplah kita lakukan dengan semangat dan jangan lupa mengupgrade. Karena era berubah, zaman berubah, perilaku konsumen berubah. Dan tentunya nggak ada bisnis yang nggak ada bisnis yang bisa berjalan dengan baik jika tidak didahului dengan analisa usaha. Karena kita bukan judi nih. Kalau judi, kita nggak perlu analisa, kita invest ke suatu bisnis, kita berharap sukses atau nggak sukses, apa kata nanti. Nggak gitu juga. Kalau bisnis kita ada parameter yang bisa kita ukur, kita analisa, untuk menentukan apakah bisnis ini worth it atau enggak untuk kita jalankan. Gitu aja, Mbak Nia. banyak banget yang tadi nih jadi catatan baru dari kalian. Yang pertama pastinya sebelum memulai bisnis harus tahu targetnya, harus tahu margin dan juga prospek bisnisnya seperti apa. Dan pastinya harus terus beradaptasi untuk supaya bisnis kita ini juga berkembang dan sesuai dengan target, apalagi kalau misalnya ditargetkan untuk generasi Z. Oke, mungkin itu saja sesi sharing cost juara pada malam hari ini bersama Pak Liam. Terima kasih banyak Pak Liam sudah memberikan insight baru untuk kita semua. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ada di komunitas. Dan nanti semoga bisa menjadi salah satu pintu untuk bisnis Pak Liam makin berkembang lagi. Oke, siapa tahu dari sini ada distributor baru untuk ya. Siapa tahu Teh Vini yang di Bandung menjadi distributor gitu kan, nggak ada yang tahu ya Pak Liam ya, semoga nanti. Oke, sebelum ditutup kita bisa dokumentasi terlebih dahulu. Bapak Ibu boleh dong on
supaya kita saling mengetahui dan saling. Nah, ternyata banyak kalian tadi Bapak Ibu yang menyimak diskusi kita. Oke. Oke, baik. Satu persatu sudah ada yang on cam. Oke. Oke. Baik, ternyata banyak audiensnya dari Bapak ya. Mungkin tertarik bisnis baru kayak kalian. Oke. Mbak Yulia, boleh dibantu capture ya. Hai. Slide pertama dulu. Oke, kita bantu capture. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Untuk slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih banyak kalian atas sharingnya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi ladang pahala juga untuk kalian dan juga kesuksesan bisnis untuk kalian pribadi. Dan semoga teman-teman yang lagi pengaruh juga nular rezekinya seperti ada di kalian sekarang. Dan semoga ilmunya nanti bisa dimanfaatkan ya untuk lini-lini dan juga jenjang selanjutnya. Ya, mungkin itu saja sesi kelas juara pada malam hari ini. Kami mewakili komunitas menjadi pengaruh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan selama sharing langsung. Dan kita tutup sharing pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas juara selanjutnya. Terima kasih banyak kalian. Terima kasih.